Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik-adik, apakah sudah berbuka? Nah, mudah-mudahan dengan berbuka adik-adik jadi lebih fokus ya dari sebelumnya. Nah, ini kita lanjutkan lagi insya Allah dari nomor 16 sampai 30 ya. Di part 2 ini silahkan disimak baik-baik. Mudah-mudahan besok adik-adik dengan menyimak baik-baik bisa mengerjakan dan mendapat nilai yang memuaskan. Amin. Oke, kita langsung ke nomor 16 tentang ringkasan ya. Ringkasan artinya adik-adik harus mencari ide pokok dari masing-masing paragraf ya, kemudian disambung jadi satu. Itu adalah cara meringkas. Nah, Qatar dinobatkan sebagai juara sepak bola Asia Piala Asia 2024. Qatar mengalahkan Yordania dengan skor sekian-sekian, kemenangan di stand. Intinya ini tentang Qatar yang dinobatkan menjadi juara, berarti ide pokoknya ada di kalimat pertama ya. Nah, deduktif di sini. Nah, kata kuncinya adalah dia Qatar, kemudian juara sepak bola Piala Asia 2024. Kita baca paragraf berikutnya. Bagi Qatar, kemenangan di final Piala Asia 2024 ini menegaskan rekor yang selalu juara dalam 2 kali kesempatan menembus final AFC. 5 tahun lampau, The Maroon menjadi kampiun Piala Asia 2019 dengan menaklukkan Jepang. Sebaliknya, bagi Yordania, final ini menjadikan misi mereka sebagai kuda hitam pupus The Chivalrous One baru sekali ini mencapai partai puncak Piala Asia. Berarti ini ada di kalimat pertama lagi ya. Jadi kemenangan ini menegaskan rekor selalu juara dalam 2 kali kesempatan. Nah, itu adalah kuncinya dari paragraf kedua. Kita sambungkan. Yang mana yang betul ya? A. Qatar mengalahkan Yordania dengan skor 3-1. Tidak ya, bukan ide pokok dari kedua paragraf. Penobatan Qatar sebagai juara sepak bola, oke. Piala Asia menegaskan rekor selalu juara. Nah, ini nih ya. Oke. Gitu, bisa. Insya Allah kita lanjut nomor 17. Sinopsis yang tepat. Sinopsis itu apa? Sinopsis itu adalah penggambaran singkat tentang cerita atau tentang cerita dalam suatu karya tulis atau film ya. Nah, jadi sinopsis bisa ada di karya tulis, bisa di film. Jadi dia menggambarkan secara singkat ini ceritanya tentang apa. Nah, jadi tidak membeberkan ya, ini ceritanya nanti endingnya seperti apa, tidak. Jadi nggak boleh tuh sinopsis membeberkan. Ya, jadi secara umum ini ceritanya tentang apa, sehingga pembaca tuh setelah melihat atau membaca sinopsis dia tuh tahu, oh ini ceritanya tentang ini. Nah, kemudian sinopsis biasanya disusun dengan bahasa yang ringkas. Bahasa yang ringkas, tidak berbelit-belit ya, tidak puitis dan sebagainya, jadi ringkas saja. Misalkan seorang pemuda yang hidup di sebuah desa yang banyak kejahatan ingin membalas kematian sahabatnya ketika kecil. Nah, seperti itu. Jadi singkat ya, singkat padat. Oh, ceritanya tentang balas dendam. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat di sini ya. Tak jarang yang menerima pesanan batik dari seorang karyawan untuk dihadiahkan di ulang tahun atasannya dengan harapan gaji dinaikkan karena harga pangan yang melambung tak terjangkau. Ia membuatkan batik bermotif padi kepak dan seterusnya ya. Ketika seorang guru hendak menghadiahkan kain batik pada anak didiknya karena meraih kejuaraan mata pelajaran menjelang hari kemerdekaan, ia membuatkan batik bermotif tabur bintang dengan latar biru langit. Kemudian seterusnya. Jadi ini kisah seorang guru yang membuatkan batik ya untuk muridnya dengan penuh perhatian ya, dengan perasaan ya, dan seterusnya ya. Nah, intinya itu. Yang A, ia selalu membuat batik pesanan pelanggannya. Iya ya, dimulai dari iya. Itu kurang siapa iya di sini ya? Siapa yang membaca kok tiba-tiba langsung iya. B, menurut pembuat pesanan batik, motif padika paling cocok dihadiahkan. Ini juga sangat tiba-tiba ya. Tiba-tiba menurut pembuat pesanan batik ya, tidak menggambarkan cerita secara utuh. Seorang pembuat batik, nah ini nih biasanya nih seorang pembatik atau pembuat batik, seorang pemuda, seorang wanita. Nah biasanya seperti itu tuh, awal mulanya seperti itu tuh. Subjeknya apa? Seorang pembuat batik yang pandai membuat motif sesuai tujuan, kepentingan pemesan dan orang yang akan diberi hadiah. Nah, ini kemungkinannya betul ya. Pembatik menerima pesanan batik dari seorang karyawan yang akan memberi hadiah ulang tahun kepada atasannya dengan motif padi kepak. Nah, ini juga kurang menggambarkan ceritanya. Dan ini terlalu detail juga ya. Nggak perlu ceritakan motif batiknya apa ya. Itu kan bukan inti ceritanya di situ. Oke, jadi siapa yang betul adalah C. Kita lanjut ke nomor 18 ya.
Tanggapan yang sesuai ya. Dia datang, teriak Marsi. Anak-anak yang sedang asik pun buyar. Mereka segera bersembunyi ketika laki-laki tinggi besar berkumis tebal bermata elang dan bersuara serak itu masuk ke ruang bermain. "Hai, kenapa kalian bersembunyi semua ke sini?" kata Kak Seno. Pelan-pelan anak-anak itu pun berkumpul kembali. "Kalian takut? Ini Pak Dul, beliaulah yang membantu kita selama ini. Beliau kesini untuk bertemu dengan kalian. Ayo kasih salam pada Pak Dul." Pak Dul pun tersenyum. Tanpa sadar anak-anak pun ikut tersenyum. Satu persatu mereka menghampiri Pak Dul, mengucapkan salam dan mencium tangannya. Mata elang Pak Dul bersinar terang menerangi masa depan anak-anak di panti itu. Nah, ini berarti ya yang ditanyakan adalah tanggapan yang sesuai. Berarti tinggal ini ceritanya, ini pernyataan ini sesuai atau enggak dengan teks ceritanya. Semua tokoh pada tersebut bukan tokoh antagonis. Antagonis itu berarti yang lawannya protagonis. Biasanya tokoh-tokoh yang jahat gitulah ya. Tokoh-tokoh yang jahat ya, lawannya pemeran utama yang protagonis. Enggak ya, di sini enggak semuanya tokoh-tokoh yang anti yang protagonis atau jahat, berarti ini bukan. 2. Penampilan fisik seseorang tidak selalu menggambarkan sifatnya. Nah, di sini kita lihat ya, tadi ada mereka sudah bersembunyi ketika laki-laki tinggi besar. Ternyata jebule ya kan, Pak Dul orangnya ramah. Nah, ini ya. Watak Pak Dul digambarkan melalui perkataan tokoh lain. Ada nggak di sini nih? Beliaulah yang membantu kita selama ini. Beliau kesini untuk bertemu dengan kalian. Ayo kasih salam. Nah, ternyata Pak Dul ini yang membantu kita selama ini. Berarti menggambarkan Pak ini ya, yang berkata ini Kak Seno ini, dia menggambarkan oh ini loh Pak Dul yang selama ini membantu kita. Nah, dikasih tahu nih Pak Dul ini orangnya baik. Nah, seperti itu. Dan digambarkan oleh tokoh lain ya. Berarti ini oke. Peristiwa dalam cerita tersebut di sebuah sekolah dasar salah karena ini ada di panti. Ya, berarti jawabannya 2 dan 3. Nomor 19. Ini adalah grafik ya, tingkat partisipasi pemilih di 6 pemilihan terakhir 2015 sampai 2020. Komentar yang sesuai, berarti ya masih ya komentar yang sesuai, intinya harus sesuai dengan data ya. Pilkada selalu mengalami kenaikan, selalu berarti dia tidak pernah turun. Nah, di sini tahun 2020 turun, berarti salah. Pilkada 2020 mengalami penurunan. Nah, betul di sini. Tidak semua warga negara yang berhak memilih menggunakan hak pilihnya. Besarnya partisipasi pemilih menentukan kualitas pelaksanaan pemilihan umum. Nah, 4 ini jelas salah. Kenapa? Karena data ini tidak nggambarin kualitas ya. Jadi hanya ya udah ini Pilpres 2014 segini persen pemilihnya, partisipasinya 2015 naik. Nah, tapi ini menggambarkan ternyata nggak semua warga yang berhak memilih itu milih ya. Karena ini buktinya ada yang nggak, ini pemilih partisipasinya dikit, bukan berarti warga negaranya sedikit kan. Karena warga negara kita tuh sebenarnya nggak ini tiba-tiba banyak karena kenaikan warga negara, enggak, karena memang partisipasinya jadi banyak, enggak banyak golput. Nah, seperti itu. Jadi 2 dan 3 ini yang lebih menggambarkan tentang data di sini. Komentar yang tepat ya. Lanjut ke nomor 20. 20 ini poster ya. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Solusi yang sesuai. Biasanya kalau poster itu kita nggak perlu banyak membaca posternya. Biasanya kita lihat ini logis atau enggak sih. Misalkan, hindari menggunakan media sosial jika ingin aman. Nggak logis ya. Masa kita nanti jadi kuper ya. Kata dalam tempurung ya. Jadi ini tidak logis. Nah, gunakan media sosial dengan hati-hati dan bijak. Ini logis ya. Gunakan media sosial dengan semaksimal mungkin. Itu juga bukan pesan yang logis. Hindari mengunggah data pribadi di media sosial. Nah, kita nggak usah baca, kita udah tahu nih pesan yang solusi yang tepat tuh yang mana, 2 dan 4. Saya yakin banyak yang betul nih ya. Nomor 21, ini tentang apa pertanyaannya? Perbedaan penggunaan bahasa. Berarti kita harus jeli ya di sini ya. Remaja sebagai segmen masyarakat yang berada di antara masa kanak-kanak baku banget ya, merupakan kelompok yang sangat dinamis dan proses perkembangan fisik, emosional, dan sosialnya. Mereka menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan untuk memahami bahasa. Ini ada dalam textbook ya, atau artikel ilmiah, karena bahasanya baku. Kita langsung lihat di penting banget loh, langsung ada banget di sini. Nih gak bisa. Nah, kita udah tahu kalau ini bukan bahasa baku, jadi perbedaannya ada di bahasa teks 1 baku dan teks 2 tidak baku ya. Nah, oke, begitu ya. Ini bukan bahasa daerah juga. Ya, ini bahasa Indonesia tapi tidak baku. Kemudian ini juga
teks 2 juga bukan sastra ya. Kalau sastra ya jelas jauh sekali ya. Nah, jadi ini salahnya di situ. Kemudian teks modern dan teks tradisional ini juga enggak, karena semuanya sama ya teksnya ya. Tidak ada teks tradisional itu seperti apa ya. Oke, nomor 22, faktor yang menyebabkan defisiensi nutrisi pada manusia. Defisiensi itu berarti pengurangan ya, atau kekurangnya nutrisi pada manusia. Yang tepat yang mana nih ya. Itu juga nggak usah perlu banyak membaca, ini sudah kelihatan banget ya. Berarti yang berhubungan dengan faktornya, yang faktor atau penyebab nutrisi berkurang ya. Ini karena tanaman ya di sini ya. Ini nomor 1 nggak ada hubungannya dengan nutrisi yang kurang yang dikonsumsi manusia. Nomor 2 ini juga nggak ada hubungannya. Nomor 3 mengganggu proses metabolisme tanaman dan mengurangi produksi nutrisi. Nah ini nih, karena produksi nutrisi berkurang, makanya dari tanaman berkurang, maka manusia mengkonsumsi makanan itu juga nutrisinya berkurang. Jadi ini yang betul. Tanaman yang dikonsumsi bernutrisi buruk akibat CO2 yang berlebih di atmosfer. Ya, kalau kita baca di sini, konsentrasi CO2 itu menyebabkan turunnya kualitas gizi makanan. Berarti secara langsung banyaknya konsentrasi CO2 dalam atmosfer itu menyebabkan kita kekurangan konsumsi ya, atau tanaman nggak bisa memproduksi itu nutrisi untuk manusia dengan cukup. Nah, berarti jawabannya 3 dan 4. Oke, lanjut di nomor berikutnya. Istilah yang digunakan penggunanya tidak tepat. Nah, biasanya ini adalah tentang bahasa baku dan efektif ya. Penggunaan telepon genggam memiliki dampak yang signifikan bagus. Ini cocok bagi anak-anak. Penggunaan yang berlebihan dapat bertendensi menyebabkan dampak. Nah, ini nggak efektif ya. Bertendensi itu artinya berdampak. Nah, menyebabkan dampak bertendensi, berarti ini pengulangan ya, dapat bertendensi, jadi langsung saja dapat bertendensi negatif. Nah, jadi nggak usah bertendensi menyebabkan dampak, karena bertendensi sendiri merupakan artinya maknanya adalah berdampak atau menyebabkan ya. Jadi ini kurang efektif. Anak-anak mungkin rentan terhadap kecanduan, menghabiskan waktu yang berlebihan di depan layar dan kurang berinteraktif. Nah, ini harusnya bukan berinteraktif tapi berinteraksi ya, secara langsung dengan lingkungan sekitar. Selain itu, konten yang tidak sesuai usia juga menjadi risiko yang perlu diperhatikan. Jadi yang salah adalah tendensi, dan kata bertendensi ini harusnya dihilangkan, atau yang menyebabkan dampak ini juga dihilangkan, salah satu, karena tidak efektif ya. Berinteraktif harusnya berinteraksi. Jadi bukan telepon sudah bagus, signifikan dan bertendensi. Signifikannya sudah bagus, bertendensinya saja yang salah, bertendensi dan berinteraktif. Nah, ini jawabannya ya. Risiko itu baku atau enggak? Ya, baku ya. Yang tidak baku adalah risiko. Itu salah. Jadi resiko ini sudah baku. Berinteraktif tadi ya salah ya. Jadi jebakan nih, jangan-jangan nanti banyak menjawab D karena ini harusnya risiko, padahal yang baku adalah risiko ya, bukan resiko. Lanjut. Iklan. Nah, iklan mudah ya biasanya ya. Pak Agus mendapatkan pesan dari atasnya bahwa seminggu lagi akan diadakan rapat di kantor dengan peserta sebanyak 50 orangnya, diminta mempersiapkan hidangan makan siang secara prasmanan untuk rapat tersebut. Jadi ini iklannya harusnya tentang catering ya. Iklan yang lebih efektif yang sesuai untuk acara tersebut adalah iklan bernomor Lia Catering, nasi kotak prasmanan. Oke. Lowongan kerja cook, jelas salah. Abah Catering ya, betul. Biscam Catering. Nah, ini ada catering juga, materi yang diajarkan lah. Kenapa catering malah ngajarin materi? Jadi ini bukan ya. Jadi jawabannya yang tepat ya, jelas yang beneran catering ya adalah 1 dan 4. Oke, lanjut. Setelah membaca artikel mengenai geblek, Kulon Progo dan geplak Bantul, persamaan bukan geblek ya, geblek ya, dan geplak. Persamaan dan perbedaan kedua teks yang sesuai yang kamu temukan pada nomor. Oke, geblek merupakan nama salah satu makanan khas Kabupaten Kulon Progo, dibuat dari adonan, jadi ada cara pembuatan. Kemudian ada rasa di sini, kemudian warna ada, bentuknya juga ada. Cireng dan geblek memiliki perbedaan rasa, cireng banyak rasanya, ini masih tentang rasa. Jadi yang teks 1 itu tentang geblek ya, asalnya dari mana, kemudian
Tidak ada cara pembuatan secara detail ya, hanya rasanya asin, bentuknya seperti apa, warnanya apa. Oke, geplak. Geplak bukan salah satu kuliner khas Bantul, termasuk jenis makanan dari parutan, ada pembuatannya dari apa juga. Kemudian memiliki bentuk juga ada, khas rasa juga ada, ciri khas bentuknya, bentuk lagi, warna juga beragam. Selain itu rasa dan parutan kelapa memberikan cita rasa tersendiri. Dalam proses pembuatannya daging kelapa direndam. Nah, di sini ada cara pembuatan yang lebih detail ya, bedanya dengan yang teks pertama. Oke. Di sini adalah yang ditanya adalah persamaan dan perbedaan, jadi dua-duanya ya. Persamaannya tadi tentu saja ada rasa sama-sama memberikan bentuk, rasa, dan bahan baku ada ya. Jadi 3 dan apa? 1 atau 2 ya. Kita lihat Guru membahas asal usul, nggak ada nama asal usul kenapa dinamakan geplak atau geplek. Yaudah berarti jawabannya 3 dan 2. Teks 1 membahas bentuk dan rasa geplek, teks 2 membahas proses pembuatan ya. Ada proses pembuatan ya. Seperti yang tadi berarti jawabannya 3 dan 2. Oke, lanjut ke nomor 26. Kata teknis yang tepat untuk mengisi bagian rumpang. Di sini ya ada 2 ya. Hujan deras sejak pagi hingga malam hari dipicu cuaca ekstrim akibat adanya titik-titik alam, fenomena nih harusnya nih. Nah, fenomenanya 1 ya, berarti ya. Kita lihat ya, kita cocokkan dengan titik-titik yang kedua. Hal ini dapat dikenali dengan adanya pergerakan aktivitas konveksi. Nah, konveksi berarti itu ya, kalau adik-adik sudah belajar IPA, konveksi itu apa? Konveksi itu perpindahan panas yang zatnya ikut berpindah. Nah, aktivitas dan fenomena. Oke, mudah ya. Nomor 27. Kalimat iklan yang sesuai dengan gambar ilustrasi. Kita lihat ya, iklannya ini apa yang mau jadi selling point-nya atau yang mau diiklankan. Kata kunci iklannya apa aja. CV Makmur Sejahtera selaku produsen perlengkapan rumah tangga menjual kantong belanja dengan beragam ukuran. Jadi ukurannya beragam, warnanya menarik, dari bahan ramah lingkungan. Ya, kemudian terbuat dari katun, harganya cukup murah dan terjangkau. Jadi itu ya kata kuncinya, beragam ukuran, warna menarik, bahan ramah lingkungan, dari katun, harganya cukup murah. Nah, ukuran oke, warna senada, tidak, warna bermacam-macam ya. Dijual kantong belanja rumah lingkungan warna-warni oke, bahan katun, ukuran bervariasi dan harga bersahabat. Nah, ini kemungkinannya ya. Kita lihat yang C, sedia berbagi kantong belanja menarik, muat banyak, harga ramah di kantong dan terbuat dari bahan ekspor tidak ada. Dan kantong belanja awet-awet juga tidak ada. Berarti yang B ya. Ini warna seragam juga salah di sini. Oke, lanjut. Oke, ini adalah infografik lagi ya. Teks yang sesuai dengan infografik tersebut. Kita baca, Indonesia merupakan negara yang kaya dengan bahasa daerah. Bagus, setiap daerah memiliki bahasa yang berbeda. Oke, Kalimantan 57 betul, Maluku 66 betul, Sulawesi 58 betul, Papua terbanyak betul ya 384. Ya udah, jadi jawabannya yang A. Oke, yang B kita lihat salahnya di mana. Yang paling banyak bukan Maluku dan Sulawesi ya, Papua tadi. Yang C salahnya di mana? Papua, Sulawesi, Jawa. Jawa nggak terbanyak ya, hanya Papua saja. Yang D salahnya di mana? 700 bahasa daerah, padahal nggak nyampe 652. Oke, lanjut 29 tentang poster nih ya, poster. Setelah mencermati poster yang ditampilkan teks deskripsi, kata kuncinya adalah teks deskripsi ya. Nah, banyak yang nggak paham nih maksudnya. Ya ditanyakan apa ya? Kalau teksnya itu berupa deskripsi, artinya apa? Berarti deskripsi itu berarti harus ya seakan-akan nih, ya seakan-akan itu pembaca itu melihat ya menggunakan panca inderanya tuh, mencium, melihat, meraba apa yang si pencerita atau yang pembuat teks ini inginkan. Nah, jadi di situ mengandung panca indera. Ada indikasi panca indera. Berbeda dengan narasi ya. Kalau narasi itu berarti ada kronologi ya. Ada kronologi seperti dongeng, itu termasuk dalam narasi. Kemudian pengalaman pribadi itu juga masuk narasi. Deskripsi itu berarti ya mendeskripsikan seolah-olah tuh jadi dia si pembaca tuh supaya beneran ada di tempat itu ya, merasakan suasana atau tempat ya. Oke, A, pantai merupakan tempat yang paling menyenangkan untuk melepaskan kepenatan, pasir putih. Nah, seperti ini dijelaskan nih, laut biru,
ada warna, ada panca indera penglihatan ya. Deburan ombak memanjakan mata. Keindahan pantai menjadi berkurang karena banyak sampah yang bertebaran. Tampak beberapa orang yang peduli lingkungan membersihkan. Nah, jadi digambarkan tuh di situ ada orangnya dan sebagainya. Nah, ini kemungkinan adalah jawaban yang tepat. Sampah plastik adalah masalah kita bersama, namun hal ini dapat diatasi dengan mengurangi ketergantungan dengan plastik. Lalu dapat dilakukan dengan membersihkan area. Di sini tidak ada penggunaan panca indera untuk membuat si pembaca seakan-akan ada di sana, jadi salah. Melakukan lelah, namun area ini sulit dilakukan karena banyak sampah plastik bertebaran. Selain itu, lembahnya juga tidak ada. Pantai merupakan tempat yang nyaman untuk bersantai. Gelombang yang berkejaran terkadang membahas sampah plastik. Hal ini tidak boleh dibiarkan dan harus ada usaha yang mengatasinya. Misalnya dengan membuat ini juga tidak kuat ya. Jadi yang deskripsinya kuat di sini ada pasir putih, laut biru, deburan ombak memanjakan mata, tampak. Nah, ada tampak lagi ya, panca indera lagi. Berarti itu adalah teks yang deskriptif. Oke, nomor 30 terakhir ya. Keberhasilan Kabupaten Banyumas dalam mengelola sampah memberikan berbagai manfaat apabila ini diikuti oleh daerah lainnya yang akan terjadi. Ini juga sebenarnya nggak usah baca, ini tinggal kalau adik-adik bisa berpikir kritis dan logis, harusnya tahu ya. Indonesia menjadi negara yang bersih dari sampah ya. Ya, hal yang akan terjadi berarti prediksinya ya ketika ini sukses nih ya kan. Ini persoalan sampah masih menjadi permasalahan besar dari berbagai daerah. Sampah kerap menumpuk dan dibiarkan di lahan terbuka. Nah, berbeda di Kabupaten Banyumas, berarti Kabupaten Banyumas ini dia punya solusi nih. Nah, Bupati Banyumas ini pemerintah masyarakat menerapkan pengelolaan sampah mulai dari hulu ya. Jadi ada pengelolaan sampah di situ ya. Tidak ada lagi TPA. Nah, TPA tidak. Sampah dikumpulkan di TPST atau hanggar sampah di setiap kecamatan. Sudah dipilah ya, jadi sudah diolah, tidak asal dibuang kemudian ditumpuk jadi TPA yang bisa mengganggu. Jadi TPA itu tempat pembuangan akhir atau tempat pembuangan yang sampah yang luar biasa itu mengganggu, jelas mengganggu lingkungan ya. Yang warga di dekat situ pasti terganggu sekali dengan baunya ya, dan banyak kuman penyakit. Jadi sebenarnya pembangunan TPA itu tidak bagus untuk lingkungan. Sampah organik dijadikan kompos pakan maggot. Nah, ini pengolahan sampahnya seperti itu. Jadi Indonesia menjadi negara yang bersih dari sampah ya kalau semuanya menerapkan. TPA dibangun kembali dengan dana. Nah, tidak, TPA itu malah justru tidak bagus ya. Pemerintah akan membangun TPA di semua kabupaten. TPA lagi tidak bagus kecuali tempat pendidikan Al-Quran. Nah, itu baru bagus ya. Pendapatan masyarakat di pengelolaan sampah bertambah ya karena bisa dijual ya sampah-sampah tadi. Nah, berarti jawabannya jelas 1 dan 4. Oke, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 30 soal. Mudah-mudahan bisa dipahami adik-adik. Selamat berjuang untuk PPM, TPM, PPAD, DIY tahun ini. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan harapan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.